Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kali ini kita ingin membahas sebuah tragedi yang terjadi pada hari Senin lalu. Saya rasa teman-teman sudah tahu tragedi ini, yaitu robohnya bangunan di pesantren Al-Khazini yang bagian bawahnya itu digunakan sebagai tempat sholat ya. Ada yang mengatakan rubuh pada saat sholat asar, ada yang mengatakan setelah sholat asar. Ala kulli hal, ini tragedi yang sangat memilukan. Sampai hari ini, hari keempat, sudah melewati golden time. Memang tipis kesempatan bagi korban yang masih ada dalam reruntuhan itu untuk bisa selamat ya. Tapi kita doakan yang terbaik. Kita juga berduka, kita doakan mudah-mudahan keluarganya bisa disabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para santri yang menjadi korban pada peristiwa tersebut. Mudah-mudahan semua amal solehnya diterima Allah, semua dosa-dosa kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Per hari Jumat ini, tanggal 3 Oktober, pagi hari itu ada informasi kalau korban meninggal itu sudah menjadi 7 orang dan ratusan orang santri yang menjadi korban selamat ya. Ke depan, walaupun mungkin kesempatannya kecil, mudah-mudahan masih ada yang ditemukan dalam keadaan hidup jika memang masih ada yang tersisa di bawah reruntuhan. Dan mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Tapi teman-teman, tahukah kalian ada peristiwa ramai ya kaitan dengan tragedi ini, yaitu ketika pimpinan pesantren di samping meminta maaf, beliau mengatakan ini sudah menjadi takdir. Berita mengenai hal ini itu kemudian booming dan menjadi sebab ya kemudian netizen itu menyerang pimpinan pesantren Al-Khazini. Nah, sekarang pertanyaannya, betul atau tidak ya kira-kira ketika beliau mengatakan bahwa tragedi runtuhnya bangunan itu merupakan bagian dari takdir. Nah, kemudian banyak yang menolak hal tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas masalah ini. Seperti apa sih sebenarnya takdir itu? Apakah benar ketika pimpinan pesantren Al-Khazini mengatakan beralasan di balik robohnya bangunan ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, teman-teman, ini pembahasan yang cukup menantang dan juga cukup rumit ya ketika kita bicara masalah takdir. Kenapa? Karena takdir ini harus dijelaskan secara pelan-pelan, dan disclaimer teman-teman, kalau ingin mendapatkan kesimpulan utuh, mohon menyaksikan video ini dari awal hingga akhir agar tidak mendapatkan pandangan yang sepotong-sepotong sehingga salah paham. Jadi yuk kita biasakan untuk mendengarkan penjelasan secara lengkap, baru kemudian kita mencerna. Setelah itu silahkan kepada teman-teman untuk memutuskan, seperti itu ya. Baik, kembali. Apa takdir dan bagaimana takdir itu dipahami dalam Islam? Jadi mengenai masalah takdir ini, yang pertama adalah bahwa segala apa yang terjadi di atas muka bumi ini betul sudah dicatat di dalam Lauhil Mahfuz. Tidak ada satu peristiwa pun yang lolos. Dalam surat Al-Hadid ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi, baik itu di lingkungan, di bumi, di hewan ternak kita, di rumah kita, atau yang terjadi kepada diri kita, sakit misalnya, kecacatan misalnya, atau masalah-masalah lain. Musibah itu tidak terjadi illa fi kitab, kecuali semua itu sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'ah, dari sebelum kami menciptakan. Nyanya ini ada yang mengatakan menciptakan langit dan bumi. Nah, dalam hadis sahih riwayat Muslim, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa takdir itu memang sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum manusia itu diciptakan. Jadi artinya yaitu sudah digariskan memang runtuhnya bangunan di pesantren Al-Khazini itu betul bagian dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara konsep sebenarnya yang namanya takdir itu ada sebab atau tanpa sebab itu pasti akan terjadi. Itu kalau kita bicara secara konseptual teoritis gitu ya. Tapi kemudian yang jadi masalah adalah benarkah karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas
kita bisa menjadikannya sebagai kambing hitam. Nah, ini yang menjadi permasalahan berbeda. Bahwa takdir itu ketika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok Allah tetapkan? Itu kan yang jadi pertanyaan. Jadi secara teoritis begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua di masa lalu, semua di masa kini, dan semua di masa depan. Ketika manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apapun yang dia kehendaki, Allah sudah tahu, si A kalau dia dikasih kebebasan, dia akan melakukan amal soleh. Si B kalau dikasih kebebasan akan melakukan amal-amal maksiat misalnya. Nah, itu Allah sudah tahu. Lalu kemudian, apa yang akan terjadi di masa depan, itu kemudian berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu kemudian ditetapkanlah yang namanya takdir. Jadi takdir itu adalah hasil penggabungan antara ikhtiar manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dituliskan dalam Lauhil Mahfuz. Itulah yang disebut sebagai takdir. Jadi teman-teman, kita kalau mau mengatakan ini takdir, maka kita harus ikhtiar dulu, harus usaha dengan maksimal dulu. Nah, yang menjadi kesalahan adalah banyak orang yang tidak maksimal dalam berusaha, kemudian hasilnya juga tidak maksimal, lantas kemudian dia mengatakan ini sudah takdir. Nah, teman-teman, ini sebenarnya pemahaman yang salah. Kenapa? Karena pemahaman yang benar terhadap takdir menuntut kita untuk ikhtiar, berusaha secara maksimal. Coba bayangkan, Maryam dalam kondisi hamil, lemah, kelaparan, tambah lemah lagi. Untuk bisa dapat makanan, buah kurma. Ya, posisi Maryam saat itu ada di bawah pohon kurma. Dia berdoa minta sama Allah. Bayangkan, kalau Allah langsung jatuhkan pohon kurma ke Maryam, bisa atau enggak? Bisa. Tapi kenapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Goyangkan itu pohon kurma itu. Pangkal pokok pohon kurma itu goyangkan. Bayangkan, coba seorang wanita dalam keadaan lemah karena hamil, ditambah lemah karena lapar, kira-kira menggoyangkan pohon kurma jatuh nggak buahnya? Nggak akan jatuh secara logika. Tapi Maryam diperintahkan ikhtiar. Tusakit alaiki rutobang jania. Apa efeknya? Jatuh kurma itu, walaupun mungkin nggak gerak, tapi begitu digoyangkan oleh Maryam, jatuh kurma itu. Nah, itulah yang namanya ikhtiar. Allah memerintahkan kita ikhtiar secara maksimal. Dalam konteks mungkin ya peristiwa tragedi runtuhnya bangunan pesantren Al-Khazini, walau alam bisawab, tapi secara saintifik harus diketahui sebabnya apa. Dan menurut BPBD kalau tidak salah ya, yang menjadi masalah adalah konstruksinya. Jadi gagal konstruksi itu yang menyebabkan kemudian bangunannya roboh. Jadi betul bahwa itu adalah takdir. Tapi di samping itu adalah takdir, tentu yang pertama ada kekurangan-kekurangan yang harus dievaluasi. Kenapa? Karena itu bagian dari ikhtiar terhadap takdir tadi. Yang kedua, dalam melakukan sesuatu harusnya dilakukan secara maksimal, apalagi berkaitan dengan bangunan misalnya ya. Saya percaya dan saya yakin mungkin sudah melakukan secara maksimal. Nah, husnuzon kita mungkin tidak paham. Tapi yang menjadi masalah berarti adalah yang menyusun konstruksi tersebut. Berarti ada salah dalam perhitungan. Ala kulli hal, case berkenaan dengan Al-Khazini kita tutup. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran berharga. Walaupun menurut kami pribadi bahwa sudah bagus beliau mengatakan permohonan maaf. Itu sebenarnya sudah benar gitu ya. Artinya apa? Ada mungkin kekurangan yang kemudian perlu untuk diistihlal, dimintai maaf. Nah, tapi yang jadi masalah mungkin adalah kesalahpahaman terhadap ucapan beliau bahwa ini adalah takdir. Mungkin beliau ingin menyabarkan hati orang tua, tapi kemudian disalahpahami atau disalah tanggapi sehingga menyebabkan banyak serangan-serangan pada beliau. Jadi takdir itu adalah apa yang wajib kita usahakan. Kalau kita belum usaha maksimal, janganlah kemudian kita mengatakan atau mengkambing hitamkan ini sudah takdir. Ini kita bicara dalam konteks umum. Jadi, ketika takdir itu sudah berjalan, kita sudah usaha secara maksimal. Ketika masih gagal juga, berarti itu memang sudah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita punya kewajiban untuk evaluasi, untuk memperbaiki. Tapi kita diminta untuk ridho, untuk nerimo.
musibah, keburukan yang mungkin mengenai kita, padahal kita sudah usaha secara maksimal. Kenapa? Yaitu sudah Allah tetapkan sebelum kita diciptakan bahkan. Kenapa? Kenapa Allah kasih tahu kita bahwa takdir itu sudah ditetapkan? Jawabannya di ayat selanjutnya yang tadi kita bacakan. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian itu tidak stres, tidak sedih berlarut-larut. Ta'sau ala ma fatakum, karena kita gagal melakukan sesuatu atau kita terkena musibah padahal kita sudah berikhtiar. Ketika kita tahu bahwa itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan lebih ridho, akan lebih rela, akan lebih plong. Nah, makanya Rasul melarang kita untuk berandai-andai, kalau saja begini, kalau saja begitu. Kenapa? Itu adalah ucapan orang yang menganggap seolah-olah takdir itu dia yang menentukan. Nah, padahal takdir itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana ketika takdir itu terjadi, takdir buruk itu terjadi, kita punya kerelaan atau keridhaan. Itulah kenapa Islam mengajarkan kita untuk beriman pada qada dan qadar. Bukan dalam rangka supaya kita pasrah, tidak berusaha, dan ini banyak dipahami begitu oleh beberapa kalangan dari masyarakat Indonesia, padahal itu adalah pemahaman dari aliran menyimpang yang namanya Jabariyah, bahwa takdir sudah ditentukan Allah, maka kita pasrah saja. Itu namanya Jabariyah. Nah, di lain sisi, kita juga jangan merasa sombong. Kemudian kita tawakalnya nggak sama Allah. Kalau kita nggak ridho dengan apa yang terjadi, musibah yang terjadi, kita nggak ikhlas. Artinya kita tidak tawakal pada Allah. Ya, kata seorang ulama sufi yang mengarang kitab terkenal bernama Al-Hikam, beliau mengatakan, min alamati i'timadi 'alal amali nuqsanur raja' inda wujudiz zalali. Di antara tanda orang itu nggak tawakal sama Allah adalah kehilangan harapan, putus asa ketika dia menemui kesulitan, menemui hambatan, menemui musibah, dia akan langsung putus asa. Jadi kita harus tawakal, pasrah berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan usaha secara maksimal. Maka itulah takdir di dalam Islam. Begitu teman-teman, tentu pembahasan ini belum final, terbuka untuk kita sama-sama berdiskusi untuk memperdalam bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan juga kita menjadi orang-orang yang ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala, rela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak punya rasa takut terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Kenapa? Kita sudah tahu takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada gunanya kita khawatir dan cemas terhadap masa depan, ikhtiar saja. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak bersedih atas apa yang sudah lewat, apa yang gagal mereka peroleh terhadap keburukan yang mengenai mereka. Kenapa? Karena mereka yakin itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la mahalah. Tidak ada jalan untuk lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.